Kita lahir ke dunia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke dunia ini kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara dibicarakan oleh Allah, kita mendengar didengarkan oleh Allah. Jadi hidup di dunia ini tidak bisa semau kita. Kalau seandainya hidup di dunia ini semau kita, kita mau kaya, kita mau ganteng, kita mau senang terus, tidak mau sakit. Kita maunya kita segalanya punya. Kalau hidup ini mau kita. Tapi hidup ini tidak bisa mau kita. Kita datang ke dunia didatangkan oleh Allah. Kita bicara dibicarakan oleh Allah. Kita mendengar didengarkan oleh Allah. Kita melihat dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta bergeraknya daun pada malam hari itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui. Inilah yakin yang mesti kita pupuk. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan segala sesuatu di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta setetes air yang jatuh dari pohon itu pun 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi ini sudah ada ketentuan tanggal sekian, menit sekian, jam sekian itu daun akan jatuh dari air akan jatuh dari daun ini. Nah begitu juga kehidupan kita di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, apa yang ditakutkan? Karena kata ulama, musibah yang besar bukanlah musibah di dunia. Musibah yang besar adalah musibah nanti ketika sudah mati. Karena satu orang yang telah mati, dia akan merasakan kesengsaraan di kubur. Kata Nabi, kalau kulitnya dibakar 70 kali satu hari kulitnya dibakar. Jadi setiap 20 menit kulitnya ini akan terbakar. Kemudian utuh lagi. Nah itulah kesengsaraan musibah yang besar. Musibah yang besar bukannya jatuh dari pesawat mati semua. Bukan, itu musibah kecil. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia di kubur. Dia akan bahagia di kubur. Jadi musibah yang sesungguhnya adalah musibah di akhirat. Maka kata ulama, musibah tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itulah musibah yang besar. Sama dengan kemuliaan. Kemuliaan ini bukan di dunia. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan nanti di akhirat. Muliakah diri kita, hinakah diri kita, itu adalah berawal daripada kematian. Satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dikubur, maka ada suara, hamparkan permadani, sampaikan ke pintu-pintu surga, buka pintu, salah satu pintu surga, kemudian perlihatkan tempat kembalinya surganya Allah Subhanahu wa taala, istana-istana, kebun-kebun, kemudian air yang mengalir di bawah istana. Di sana dia mengetahui itu tempat tinggalnya, itulah kemuliaan. Kalau dia nanti mati di akhirat, pas di akhirat nanti kalau dia kembali ke surga, dia akan jadi raja selama-lamanya. Kalau senang selama-lamanya, tidak akan susah. Kalau sehat, dia akan sehat selama-lamanya. Tidak akan ketakutan lagi, tidak akan ada kelaparan lagi. Kenapa? Karena di akhirat dia akan menikmati apa yang dia tanam di dunia dahulu, itu akan dia menikmati di akhirat. Cukup dia mengatakan, aku kepingin ini dalam hatinya saja. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ini seandainya dia mengatakan, aku kepingin misalnya makan daging burung, maka 70 pelayan bidadari membawa nampan yang berisi dengan burung yang sudah disate. Nah, itulah yang katakan kemuliaan di kubur. Lahum may yasawna inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Maka kemuliaan di dalam kubur, apa yang diinginkan itu pun dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pelayan-pelayan suci. Maka orang beriman, dia mengetahui mulianya dia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, walil izzatu walirusuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini kata Allah,
Sesungguhnya kemuliaan adalah milik Allah, kemuliaan milik Rasul, dan kemuliaan milik orang yang beriman. Jadi orang beriman di dunia Allah akan muliakan. Yang lebih mulia lagi nanti di akhirat. Allah umumkan orang beriman ini. Di dalam kubur aja dikatakan orang beriman ini, Allah katakan ini taman-taman surga. Hadza rawdatul jannah. Allahum may yasawna inda rabbihim. Dzalika wal fadlul kabir. Fulan, kamu di sini, apa yang kau sukai, apa yang kau senangi, nanti pelayan dari surga akan mengantarkan kepada kamu. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Kemudian kemuliaan lagi adalah ketika nanti di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar dalam khalayak ramai, maka golongan-golongan kanan ini akan dipanggil satu demi satu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir mereka tidak berani mengangkat kepala. Bahkan orang-orang Islam yang berdosa pun tidak berani mengangkat kepala. Mereka menundukkan kepala mereka. Wala tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Maka orang-orang munafik, orang-orang yang berdosa, kata Allah, kamu akan melihat bagaimana orang-orang berdosa. Mereka menundukkan kepala mereka. Kenapa? Mereka tahu dosa mereka di dunia dahulu. Karena dosanya maka dia tidak berani mengangkat kepala. Doa liri, ya Allah, Rabbana absurna. Ya Allah, sekarang kami sudah lihat. Wa sami'na. Ya Allah, kami sudah dengar. Farja'na na'mal shalihan inna muqinun. Aku mau beramal soleh ya Allah. Dia mengatakan aku mau beramal soleh ya Allah. Sekarang aku betul-betul yakin. Betul-betul yakin. Jadi para pemirsa radio Depo FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kehinaan. Kehinaan manusia ini bukan kehinaan di dunia ini, kehinaan yang sesungguhnya. Tapi kehinaan manusia yang sesungguhnya adalah kehinaan ketika nanti di akhirat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kata Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang sombong kepada Allah, yastakbiru an ibadati, daripada sombong tidak mau ibadah kepada Allah. Maka Allah katakan sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kata Allah, kami akan masukkan ke dalam neraka dalam keadaan aku menghinakan. Jadi kehinaan yang sesungguhnya adalah kehinaan nanti di padang mahsyar. Kemuliaan manusia yang sesungguhnya adalah kemuliaan nanti di surga. Seorang raja di surga tidak akan ada yang melengsarkan. Seorang ratu di dalam surga tidak ada yang menurunkan. Semua mereka dalam keadaan senang. Walakum fiha ma tad'un. Dia mengatakan apa yang diminta itu diberikan oleh Allah. Di sanalah manusia menyempurnakan, yakni nikmat yang sempurna. Jadi di sana kita menyempurnakan nikmat yang sempurna. Kenapa dikatakan nikmat yang sempurna? Satu orang laki-laki jadi raja di surga. Maka kata Nabi, dalam satu hari satu malam dia akan bisa menundukkan wanita 1000 wanita. Tidak perlu lagi kereteng-deng, tidak perlu lagi ginseng. Tapi kekuatan satu orang wanita ini dapat menundukkan daripada 1000 laki-laki menundukkan 1000 perempuan. Inilah kesenangan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya yang Allah anugerahkan kepada manusia ini. Tapi siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan ini kecuali orang beriman? Karena orang beriman diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan berita gembira, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh,
Allah beritakan berita gembira dengan surga. Ya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Ini Allah katakan hibur. Setiap kali orang-orang penduduk surga ini memakan buah-buahan, maka dia mengatakan ini buah-buahan dulu kami telah memakannya di dunia. Dia pernah makan anggur di dunia, di surga ada anggur.